Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai contoh soal molalitas, kemudian penjelasan mengenai fraksi mol, dan juga contoh soal fraksi mol. Oke, Ibu mulai saja ya. Oke, nah kemarin Ibu telah membahas konsentrasi molalitas itu ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan, tergantung apa yang diketahui di soalnya ya. Kita gunakan rumus yang mana tergantung nanti apa yang diketahui di soal, lebih mudahnya kita pakai yang mana gitu ya. Oke, sebelum Ibu bahas ke nomor 1, coba diingat-ingat lagi kemarin rumusnya ada apa aja ya. Kemarin itu yang pertama, rumusnya kalau diketahuinya mol, langsung saja mol per kilogram P gitu ya. Ingat kilogram P di sini berarti massa pelarut ya. Kayak di sini pelarut. Kalau diketahuinya gram, kalian bisa pakai GRT per MRT kali 1 per kilogram P gitu ya. Nah, GRT di sini berarti massa terlarut. Nah, kalian bisa gunakan 1 per kilogram P kalau memang di soal yang diketahuinya massanya dalam satuan kilogram. Tapi kalau misalnya di soal adanya gram per larut dan gram per larut, nah kalian bisa konversi saja. Gram ke kilogram kan 1000 ya, dibagi 1000. Jadi molalitas itu sama dengan GRT per MRT kali 1000 per GRP. Nah, ya 1000 per GRP ini hanya bentuk konversi massa si pelarut ya, dari kilogram ke gram gitu ya. Nah, 3 rumus ini yang akan kita gunakan. Ada satu lagi kalau misalnya persentase gimana Bu? Ingat kalau persen larutan X berarti GRT-nya itu misalnya persennya itu A, berarti GRT-nya itu A gram, sedangkan GRP-nya itu sama dengan 100 min A gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, setelah kita mengingat lagi rumus-rumus tentang molalitas, kita langsung bahas saja. Contoh soal nomor 1. Suatu larutan gliserin, rumus kimianya C3H5OH3 kali, dibuat dengan melarutkan 45 gram senyawa tersebut dalam 100 mili air. Rho air sama dengan 1 gram per mili. Jika diketahui air C12H1O16, maka molalitas gliserin dalam larutan tersebut adalah, oke, kita tulis dulu yang diketahuinya. Di sana diketahui gliserin rumus kimianya C3H5OH3 kali, kemudian 45 gram senyawa gliserin, berarti di sini gliserin di sini posisinya sebagai terlarut ya. Ingat kalau misalnya ada suatu senyawa dilarutkan ke dalam air atau ke dalam zat yang lain, maka senyawa yang dilarutkan itu berarti posisinya sebagai terlarut gitu ya. Dan kalau di sini sudah ada, kalau di sini air berarti otomatis air itu sebagai pelarut ya, karena air itu pelarut yang umum. Berarti di sini gliserin sebagai terlarut. Oke, kemudian di sini 45 gram senyawa tersebut ini gliserin, berarti karena gliserin sebagai terlarut maka 45 gram itu adalah GRP. Gitu ya. Kemudian 100 mili air, berarti itu volume air ya. Air di sini sebagai pelarut, berarti volume pelarut sama dengan 100 mili. Ya. Kemudian ada rho air sama dengan 1 gram per mili. Kemudian ini AR-nya ditanya molalitas. Molalitas itu M kecil gitu ya. Berarti oke, kita jawab ada GRT nih. Berarti kita bisa pakai rumus yang kedua ini atau yang ketiga ya. Atau yang ketiga. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada nggak kilogram P? Oh, nggak ada. Gram P nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Adanya volume pelarut dalam mili. Nah, volume pelarut dalam mili ini kita bisa konversi menjadi gram pelarut, gitu ya.
Ingat ada rumus, kalau misalnya kita ingin mengkonversi volume menjadi gram, maka rumusnya gram sama dengan rho dikali volume dalam mili, gitu ya. Kebetulan rho-nya 1, maka 1 dikali 100 mili sama dengan 100 gram, gitu ya. Oke ya. Kemudian untuk kedepannya anak-anak kalau air itu harus ingat ya, rho-nya itu pasti 1. Jadi nanti volume dalam milinya itu sama dengan massa dalam gramnya gitu ya. Oke. Langsung saja ada GRT, ada GRP gitu ya. Ini P si pelarut, maka kita pakai rumus M sama dengan GRT per MRT kali 1000 per GRT gitu ya. Oke, jadi sama dengan GRT-nya 45 gram MRT. Di sini senyawanya adalah C3H5OH 3 kali ya. Oke, berarti kita harus cari dulu MR dari C3H5OH 3 kali ya. Nah, coba kita hitung C-nya 3, 3 dikali airnya 12, berarti 36 ditambah hanya di sini 5, di sini 3, 8, berarti 8 dikali 1, 8, ditambah O-nya 3, 3 dikali 16, berarti 48. Oke, berarti berapa nih jumlahnya ya? 36 ditambah 48, 36 ditambah 8, 44, 44 tambah 48, 8, 92 ya. Bentar. Oke, lanjut. Berarti ini MR-nya 92. Dikali 1000 per 100 ya. Oke, ada yang bisa dicoret? Ada ya. Dicoret. Sisa 10. Oke, berarti di situ 450 dibagi 92 ya. 450 bagi 92 isinya 4,89 sekian molal gitu ya. Oke, jadi ini yang pertama ya. Intinya di soal pertama ini Ibu ingin menitikberatkan bahwa ketika yang diketahuinya volume pelarut maka kalian harus konversi ke massa pelarut gitu ya. Kalau volumenya dalam mili nanti dapatnya massanya dalam gram. Kalau volumenya dalam liter nanti dapat massanya dalam kilogram. Kalau air itu rho-nya 1, jadi nanti volumenya sama dengan massanya gitu ya. Nah, kalau misalnya ada nih pelarut lain yang yang diketahuinya itu volume pelarutnya, bukan massa pelarutnya. Dilihat dulu di soal ada rho-nya enggak. Kalau ada rho-nya, gunakan rho-nya masukkan ke perhitungan. Kalau tidak ada, maka kalian anggap rho-nya sama dengan 1. Ingat, untuk molalitas yang kita gunakan adalah kilogram P atau gram P ya, massa pelarut, bukan volume larutan. Kalau kemarin molaritas, kita pakainya volume larutan. Oke, anak-anak, ini pembahasan pada soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Nomor 2. Kemolalan larutan CH3COH 60% MR60 dalam air adalah, oke, kita tulis dulu yang diketahui, ada persentase dari CH3COOH, persentasenya sebanyak 60%. Kemudian MR-nya diketahui 60. Ditanya kemolalan. Kemolalan di sini maksudnya molalitas ya. Oke, jawab. Oke. Kalau di soal diketahui persentasenya, konsentrasi dalam bentuk persennya, kita bisa langsung seperti ini ya, yang A persen larutan X, maka GRT-nya tuh A, GRP-nya tuh 100 min A gitu ya. Jadi persen dalam larutan itu menunjukkan jumlah zat terlarutnya gitu ya. Jadi di sini 60% CH3COOH itu artinya dia punya gram terlarutnya 60 gram. Kemudian gram pelarutnya adalah 100 dikurangi 60 sama dengan 40 gram. Ya.
Nah, ingat persen itu kan 100 ya. Jadi pelarut itu 100 dikurangi yang terlarut ya, gitu. Guys, kita sudah tahu nih GRT, GRP-nya berarti kemolalannya atau molaritasnya adalah kita pakai rumus yang ketiga. GRT per MRT kali 1000 per GRP. GRT-nya 60, MR-nya 60 dikali 1000 per 40. Dan bisa dicoret, coret-coret. Ini habis. Ini sisa 100. 100 dibagi 4 berapa? 25 molal. Ya, M kecil. Oke, itu untuk nomor 2. Oke, boleh nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, chat Ibu langsung aja ke WA atau Telegram ya. Kita ke nomor 3. Nomor 3, ungu aja lah. Molalitas 1 mol zat X dalam 1 kilo pelarut air adalah, oke, diketahui 1 mol zat X, berarti itu mol pelarut ya, dalam 1 kilo pelarut air katanya. Berarti itu MT sama dengan 1 mol. Dalam 1 kilo pelarut, berarti itu kilogram P sama dengan 1 kilo. Ditanya molalitas. Oke. Jawab, oh ini mah ada molnya nih, berarti kita bisa langsung pakai rumus yang nomor 1 ya, bahwa molalitas sama dengan mol per kilogram P, sama dengan 1 per 1 sama dengan 1 molal. Jadi kita bilangnya 1 molal ya, bukan 1 mol, 1 molal kalau molalitas itu. Oke, nomor 3 paling simpel ya. Selesai sudah pembahasan contoh soal molalitas, selanjutnya Ibu akan membahas tentang fraksi mol, ya. Oke, sebelum ke contoh soal fraksi mol, Ibu bahas dulu tentang fraksi molnya. Sebentar. Fraksi mol. Oke. Di awal, Ibu sempat cerita sedikit ya tentang konsentrasi yang menjadi prasyarat untuk bab sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari nanti. Salah satunya itu, yang terakhir itu ada yang namanya fraksi mol. Ya, kayak dari katanya saja, fraksi itu maksudnya adalah bagian gitu ya. Jadi fraksi mol itu menunjukkan apa? Menunjukkan bagian dari jumlah zat dalam suatu larutan gitu ya. Jumlah zat dalam suatu larutan, ingat kemarin Ibu sudah bahas bahwa larutan itu terdiri dari zat terlarut dan terdiri dari pelarut ya. Nah, kalau fraksi mol tadi adalah jumlah zat yang menunjukkan bagian dari suatu larutan, dan dari larutan tersendiri ada larutan-pelarut, maka fraksi mol di sini atau bagian dari larutan di sini ada yang dinamakan fraksi mol. Zat terlarut dan juga fraksi mol pelarut ya, zat pelarut. Kalau fraksi mol saja simbolnya adalah X, maka fraksi mol zat pelarut simbolnya itu adalah XT. Simbolnya XT. Ingat pelarut di sini ya, berarti kalau pelarut simbolnya XT ya. Oke, sekarang rumusnya gimana aja, Bu? Gitu ya. Nah, si XT gitu ya, karena itu adalah fraksi mol terlarut, maka dia adalah mol terlarut per mol total. Mol total di sini siapa? Mol total di sini adalah mol terlarut ditambah mol pelarut gitu ya. Yang pertama. Kemudian kalau XP gimana XP? XP berarti dia mol pelarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Intinya per mol total gitu ya. Oke.
Nah, tadi kan fraksi mol itu bagian gitu ya. Kalau misalnya bagian-bagian dari suatu hal dijumlahkan atau totalnya, maka dia akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya apa? Artinya ketika Ibu menjumlahkan XT ditambah XP, dia nilainya akan menjadi satu. Ya. Jadi kalau misalnya kita nih sudah menghitung atau kita sudah tahu salah satu fraksi mol, ya kita sudah tahu fraksi mol pelarut ya. Fraksi mol pelarut misalnya 0,1. Ditanya lagi yang B-nya XP, kita nggak usah lagi hitung pakai rumus, langsung aja. Kalau misalnya XP-nya sudah diketahui, berarti XT-nya bisa kita cari dari 1 min XP. Atau kebalikannya, kita sudah tahu XP, pengen mencari XP, berarti XP-nya adalah 1 min XP, gitu ya. Apa, dari rumus yang XT tambah XP ditambah 1. Apa aja ya. Coba kita tulis dulu di sini keterangannya, bahwa si MT itu maksudnya mol pelarut, mol terlarut. Mol terlarut, ya. Kalau NP itu mol pelarut. Ini satuannya mol ya, satuannya mol. Kalau misalnya XT dan XP, ini XT itu fraksi mol zat pelarut, XP fraksi mol zat pelarut, ini tidak punya satuan ya, kan nanti habis mol per mol satuannya ya, seperti itu. Oke, ini tentang fraksi mol ya. Oke, langsung kita coba kerjakan contoh soal fraksi molnya ya. Oke, nomor 1. Sebanyak 23 gram etanol, rumus kimianya C2H5OH dilarutkan ke dalam 24 gram air. Hitunglah fraksi mol etanol A, yang B fraksi mol air. Oke, setiap mengerjakan soal fraksi mol atau tadi molalitas ya, kita harus identifikasi dulu ya. Siapa yang jadi terlarut, siapa yang jadi pelarut. Kalau di situ ada air, pasti air pelarutnya gitu ya. Tapi ingat bisa saja Ibu kasih soal atau nanti soal UTBK ngasihnya pelarutnya bukan air, bisa aja ya. Asal kalimatnya itu pelarut dilarutkan ke terlarut dilarutkan ke dalam pelarut gitu ya. Oke, kita kerjakan nomor 1. 23 gram etanol dilarutkan ke dalam 54 gram air. Berarti di situ etanol itu sebagai pelarut, air itu sebagai pelarut. 23 gram etanol berarti diketahui GRT-nya sama dengan 23 gram. Kemudian GRP-nya sama dengan 54 gram. Ya, itu ada air-airnya. Oke, ditanya A, fraksi mol etanol. Etanol sebagai pelarut berarti XT. B, fraksi mol air sebagai pelarut berarti XP. Ya. Oke, kita coba cari XT dulu. Jawab. A, XT sama dengan NT per NT ditambah NP gitu ya. Intinya per N total gitu ya. N total itu adalah penjumlahan dari NT tambah NP. NT-nya ada nggak di soal? Oh, nggak ada, Bu. Oh, kita cari dulu NT. NT, ingat di soal ada GR, berarti pakai rumus GRT per MRT. Gitu ya. GRT-nya 23 gram. MRT-nya T di sini etanol. Berarti kita cari dulu MrC2H5OH. Itu ya. C-nya ada 2. 2 kali 12, 24. Ditambah hanya ada 6. 6 dikali 1, 6. Pokoknya ada 1, 16. Berarti totalnya berapa tuh? 30, 46. Ya, berarti di sini MR-nya 46. Berarti di sini 0,5 mol. NT ya. NP-nya berarti GRP per MRP. GRP-nya 54 air H2O, berarti kita cari MrH2O. H-nya 2, 2 dikali 1, 2, ditambah O-nya 1, 16, sama dengan 18. 54 bagi 18. Berapa 54 dibagi 18? 4 ya. Berapa? 4 berapa? 3. 3 ya, 3 mol. Dari salah.
mol ya. Masukin ke sini. NT-nya itu 0,5, NT-nya 0,5, NP-nya 3, berarti 0,5 per 3,5. Kalau disederhanakan 1/7. Cukup mau 1/7 aja nggak apa-apa. Terus kalau mau dihitung, nanti sesuaikan saja dengan opsinya ya, apakah bentuk pecahan, apakah bentuk desimal. Kalau desimal berarti 0,14 sekian gitu ya. Nah, fraksi mol biasanya dalam bentuk pecahan, ini opsinya ya. Itu nomor 1 anak-anak. Ke nomor 2 gitu ya. Sorry, ini masih A ya. Ditanya B-nya ya. B-nya itu ditanya XP. Oke, karena X sudah tahu, maka XP-nya 1 dikurang XT ya. Seperti yang di sini ya. Kita sudah tahu XT, maka XP-nya 1 dikurang XT. Oke, 1 min XT berarti 1 dikurangi 0,14 sama dengan berapa nih? 0,86 ya. Itu. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan pertanyaannya dicatat, nanti langsung cek ibu ya. Kalau saya mau 1/7 di sininya gimana ya? Biasa aja hitungan matematis ya, 1 dikurangi 1/7, artinya 7/7 dikurangi 1/7, 6/7 ya. 6/7 sama aja dengan 0,86 ya, jadi isinya sama. Oke, nomor 2, tentukan fraksi mol NaOH dalam larutan NaOH 10%. Ya. Oke. Nah, kalau ada persen dalam fraksi mol, ini sama kayak di molalitas ya. Coba Ibu tuliskan dulu di sini. Kalau ada bentuk persen, gitu ya. Kalau ada bentuk persen, X persen dari larutan AB. Maka GRT-nya sama dengan X, GRP-nya adalah 100 min X, gitu ya. Sama dengan molalitas, hanya molaritas saja yang ada rumus persennya itu, Mbak ya. Oke ya. Nomor 2, diketahui persen NaOH-nya 10%. Kemudian mRNaOH berarti itu MRT 40, MR air, MRP 18. Ditanya fraksi mol NaOH berarti XT karena NaOH sebagai pelarut ya. Oke, jawab. Oke, di sini 10% NaOH artinya GRT-nya sama dengan 10 gram gitu ya. Ini GRP-nya sama dengan 100 min 10 sama dengan 90 gram. Di sini kan persen, di sini kalau langsung gram gitu ya. Iya, ini persennya persen massa ya, jadi kita bisa langsung konversi ke gram. Oke, selanjutnya kita tahu GRT, GRP, kita bisa cari NT-nya berarti GRT per MRT gitu ya. GRT-nya berapa? 10, MR-nya 40, berarti 1/4 atau 0,25 mol. Kemudian NP, GRP per MRP gitu ya. GRP-nya 90, MRP-nya 18, berarti 5 mol. Dapat tuh apa namanya NT sama NP gitu ya. Kemudian kita bisa cari XP-nya nih. XP-nya XP sama XT yang ditanya XT saja ya. NT per N total. N total itu NP tambah NT. NT-nya adalah 0,25. Ini NT-nya 0,25 ditambah 5 sama dengan 0,25 per 5,25 gitu ya. Kalau mau disederhanakan berarti 1/11 ya. Gitu. Atau mau dalam bentuk desimal, boleh dihitung ya, 0,25 1/11 itu berarti 0,047 atau 0,05 sekian gitu lah ya. 0,05.
Hmm. Sorry, bukan 1/11, 1/21 ya, Ibu salah menghitung. 1/21 ya. 0,25 disederhanakan jadi 1/21 ya. Oke, itu nomor 2. Nomor 3. Fraksi mol 1 mol glukosa dalam 4 mol air adalah, oke, diketahui itu glukosa dan air, berarti glukosa sebagai terlarut, berarti itu NT sama dengan 1 mol ya, ini NT. Kemudian 4 mol air itu sebagai NP gitu ya, ini 4 mol. Ditanya, nah di situ bilangnya fraksi mol 1 mol glukosa dalam 4 mol air adalah, ini nggak jelas dituliskan pelarut atau pelarut, maka yang dimaksud adalah XT ya. Kalau tidak jelas dituliskan pelarut-pelarut, maka yang dimaksud adalah XT. Oke, jawab. Oke, XT-nya sendiri. XT sama dengan NT per N total atau NT tambah NP. NT-nya 1, NP-nya 4 sama dengan 1/5 gitu ya. 1/5 itu berapa? 0,2. Ingat gak ada satuan ya kalau fraksi mol. Nah, itu contoh soal fraksi mol. Selesai contoh soal fraksi mol. Kemudian contoh soal molaritas ini sudah dibahas ya. Sudah dibahas di kelas pada hari Senin. Pada hari Senin, silahkan lihat lagi catatannya. Ini soalnya sama ya. Kemudian, nah ini anak-anak, ini Ibu kasih sholat ya, atau soal latihan untuk materi konsentrasi larutan. Di sini ada fraksi mol, ada molaritas, ada molalitas gitu ya. Silakan dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 13. Kalau ada yang kurang paham-paham, tadi atas penjelasan Ibu atau misalnya ada maksud soal yang tidak dipahami kalimatnya, boleh chat Ibu lewat WA atau Telegram ya. Dikerjakan nomor 1 sampai dengan 13, dikerjakannya sekarang di kelas ya hari Rabu. Karena masih ada jam pelajaran Ibu ya, jam pelajaran Ibu 2 jam. Oke, diperkirakan tadi penjelasan Ibu videonya 1 jam, ya 1 jamnya bisa mengerjakan. DL-nya kapan Bu? Ini DL-nya pelajaran Ibu teh Senin depan lagi ya. Boleh DL-nya itu sebelum pelajaran Ibu, sebelum hari Senin pelajaran Ibu pukul 9 ya. Berarti hari Senin, Senin itu tanggal berapa ya? Sekarang 26, 27, 28, 29, 30, 31, tanggal 1, apa tanggal 30 ya? Sebentar Ibu lihat dulu kalender. Hari Senin itu, oh tanggal 1 ya, jadi 1 November 2021 ya, pukul 09.00 DL-nya ya. Dikumpulkannya di mana Bu? Dikumpulkannya di Sispo. Nanti Ibu buatkan tempat pengumpulan tugas ya. Jangan terlambat, yang terlambat nanti tidak bisa mengumpulkan di Sispo. Kalaupun misalnya kalian bisa mengumpulkan di chat, nilainya tidak akan sama dengan yang tepat waktu mengumpulkan di Sispo ya, akan ada pengurangan poin. Oke, itu saja anak-anak. Silahkan kalian kerjakan soal latihannya. Yang belum mengerti, silahkan tanya ke teman yang sudah mengerti ya. Diskusi. Kalau misalnya belum terpecahkan juga, boleh langsung chat Ibu ya lewat WA. Itu saja mungkin anak-anak untuk pertemuan hari Rabu ini ya. Kita selesai membahas materi prasyarat. Insya Allah nanti hari Senin. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kaliannya, ibunya, dan keluarga Ibu juga sehat. Nanti Senin Ibu akan masuk ke materi sifat koligatif pelarutan, gitu ya. Jadi silahkan dibaca-baca dulu. Yang pertama yang akan Ibu bahas adalah tentang penurunan tekanan uap, gitu ya. Tentang penurunan tekanan uap atau delta P gitu ya. Nah, nanti ini yang akan dibahas di hari Senin depan. Silakan baca-baca dulu ya kalian, boleh mendapatkan sumber dari manapun gitu ya. Nah, untuk latihan konsentrasi larutan, kalau merasa kurang 13 soal ini mengenai fraksi mol, molaritas, dan molalitas, kalian bisa menggunakan
membuka aplikasi Lulus Negeri ya. Di aplikasi Lulus Negeri ada banyak soal-soal tipe UTBK gitu ya, atau sebagai persyarat untuk materi UTBK. Kalian buka tuh yang bab konsentrasi larutan gitu ya. Kalau di sana mungkin nyelip di stoikiometri. Nah, di sana kerjakanlah ya. Nanti kalau dapat soal yang nggak paham, di sana ada pembahasannya. Kalau pembahasannya belum bisa dipahami, boleh tanya ibu ya. Nanti kita di kelas apa namanya diskusikan gitu ya. Jadi semakin banyak soal yang kalian kerjakan, insya Allah ya rumus-rumusnya tadi jadi di luar kepala gitu ya. Oke, itu saja mungkin anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan ini. Semoga video yang Ibu bikin ini bisa tetap menambah pemahaman kalian mengenai konsentrasi larutan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya.